segala macam dengan para pihak pelaku itu. Kita minta mereka untuk Kepala Bea Cukai khususnya untuk bisa dicopot dari jabatannya karena sudah tidak bekerja sesuai dengan aturan lagi. Jadi kita menilai bahwa mereka bekerja suka-suka, bukan dengan aturan. Dan juga memberi sanksi baik secara administratif maupun pidana kepada para pejabat bea cukai. Dalam hal ini yang telah mengabaikan aturan-aturan dan kewenangan 4 yang mereka miliki. Mereka sudah mengangkangi itu. Harapan kita juga supaya kasus-kasus yang sudah mereka tangani selama ini bisa ditingkatkan proses hukumnya hingga ke pengadilan. Jadi supaya terungkap sampai ke akarnya hingga rokok ini benar-benar tidak lagi beredar dan tidak diperjualbelikan oleh masyarakat. Kenapa barang ini ada? Tentu ada pemasoknya. Kenapa pemasok bisa dengan bebas? Tentu ada kerjasama dengan oknum-oknum bea cukai. Dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini tentunya Kepala Bea Cukai Langsa, yaitu Pak Sulaiman. Karena secara etika dan moral, kesalahan bawahan tentu menjadi tanggung jawab atasan. Dan kami dari elemen sipil ini, aliansi elemen sipil menggugat ini memberi waktu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam kepada pihak Bea Cukai untuk bisa mengambil langkah-langkah yang strategis. Langkah-langkah konkret, bukan cuma janji. Jadi kami menantang mereka untuk membuat komitmen bahwa mereka akan mengungkap. Bukan cerita ke depan. Sejak beliau memimpin Bea Cukai ini, beberapa kasus yang sudah ditangkap untuk bisa diungkap kembali. Nah, ketika ini tidak bisa dipenuhi, pasti dan kami pastikan ini akan terjadi jilid ketiga. Yang setiap jilidnya tentu durasinya semakin meningkat. Jumlah massa yang semakin banyak dan pola yang lebih tajam akan kami lakukan. Dan satu lagi, kami juga akan membuat LP laporan dan akan menyampaikan kepada Polda Aceh dalam hal ini terkait dengan penyebaran dan pemberitaan hoax oleh Bea Cukai Langsa terkait dengan penangkapan di luar wilayah kerjanya. Tadi sempat disambut oleh Kepala A, jawabannya tidak seperti diharapkan atau seperti apa? Bahkan memang beliau tidak menjawab secara konkret. Lari dari substansi yang ada. Dia tidak mau menjawab dan membuat komitmen bagaimana kasus yang sudah ditangani, yang sudah dilakukan lepas tangkap. Mungkin kawan-kawan media juga melihat dia coba mengalihkan isu itu, menceritakan ke depan. Tentu akan ke depan. Kenapa berpikir ke depan? Karena ini sudah kita ungkap, maka dia berjanji untuk memperbaiki ke depan. Kita minta yang lalu juga diungkap, karena pelakunya kita yakini itu juga orangnya. Bang, ini bang terkait dengan beberapa indikasi yang menunjukkan kecurigaan dari pihak aliansi bahwa kiranya bukti terkait penangkapan ini hingga tidak bisa dilanjutkan. Apa tanggapan abang nih bang? Kita melihat ini seperti ada pengalihan dan keinginan membodohi masyarakat. Yang bukti-bukti sebenarnya itu sudah cukup kuat untuk bisa ditingkatkan proses hukumnya. Yaitu ada barangnya, ada transportasi pengangkutnya, dan ada pelakunya, baik itu supir maupun kurir. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk membuka dan menyingkap kasus ini lebih dalam hingga kepada pemiliknya. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, mereka coba ini untuk menafikan case ini. Kita baca itu dan tadi dilihat oleh kawan-kawan media, beliau tidak bisa menjawab dan meninggalkan tempat begitu saja. Ini jelas bahwa ada sesuatu di balik ini. Oke bang, terima kasih bang. Siap. Ada video.